Kirana, poluan muda dengan tatapan tajam, menatap rumah kecil di pinggiran kota. Sebuah laporan bunuh diri terkesan rutin, namun ada sesuatu yang mengusik nuraninya. Aroma melati yang terlalu kuat menyelimuti udara, seolah menutupi bau lain yang tak terdefinisi. Ia merasakan dorongan aneh, firasat yang tak bisa diabaikan. Di dalam, jasad seorang wanita paruh baya tergeletak damai di kursi. Surat wasiat rapi di meja, menyatakan keputusasaan. Kirana mengamati detail kecil, debu tipis di ambang jendela yang seharusnya tertutup rapat, dan pola tapak sepatu yang samar di luar, di area yang mustahil dijangkau korban. Kejanggalan mulai merajut benang di benangnya. Ruang interogasi yang dingin. Kirana meninjau ulang berkas kasus. Kata-kata saksi terasa hambar, terlalu seragam. Ia melamun mengingat pelatihan psikologi forensik yang menekankan anomali. Tekanan untuk menutup kasus itu sebagai bunuh diri murni terasa kuat dari atasan, sebuah desakan yang seolah ingin melenyapkan setiap tanda tanya. Ia memutar rekaman suara di tempat kejadian, mencari nada yang salah, jeda yang tak wajar. Frustasi merayapi. Setiap detail kecil yang Kirana temukan, seperti bunga melati yang seharusnya tidak ada di taman itu, malah ditertawakan oleh rekan senior sebagai imajinasi gadis muda yang terlalu giat. Malam itu, Kirana kembali ke TKP tanpa izin. Ia menyelinap masuk, senter menari di kegelapan. Jantungnya berdebar. Fokus pada jejak sepatu samar tadi, ia menemukan bekas goresan tipis di dinding dekat jendela yang tak terlihat sebelumnya. Terlalu tinggi untuk kaki korban, terlalu janggal untuk bunuh diri biasa. Di kantor, Kapten Hadi, atasannya yang berwibawa namun pragmatis, menatapnya tajam. Kasus ini selesai, Kirana, banyak kasus lain yang menanti. Penolakan Hadi begitu dingin, menekan setiap dorongan Kirana untuk menggali lebih dalam. Matanya menunjukkan kelelahan akan birokrasi atau mungkin sesuatu yang lain. Kirana merasa terkepung. Dorongan moralnya bergejolak. Ia tahu ada yang salah. Data ponsel korban yang ia tarik paksa menunjukkan panggilan misterius ke nomor yang tidak dikenal tepat sebelum kematian. Sebuah nama asing berulang kali muncul dalam log panggilan membuat dahinya berkerut penuh tanya. Ia menyusuri lorong markas, melewati rekan-rekan yang sibuk dengan rutinitas mereka. Setiap senyuman terasa ambigu, setiap tatapan menyimpan rahasia. Kirana merasa sendirian dalam penasarannya, seolah terjebak di antara kebenaran yang samar dan kebohongan yang kokoh. Kirana menemukan foto lama korban dengan seorang pria, seorang politikus lokal yang baru saja mencalonkan diri. Wajah politikus itu tak asing baginya. Senyumnya di foto tampak tulus, namun menyiratkan cerita tersembunyi. Tangan Kirana gemetar memegang foto itu, menyadari dimensi baru pada kasusnya. Malam tiba, Kirana menatap kota dari jendela apartemennya. Kasus bunuh diri ini bukan hanya pembunuhan terselubung, tapi sandiwara sempurna yang dirancang oleh seseorang yang sangat mengenal korban dan punya kuasa besar, mungkin untuk menutup jejak skandal. Korban bukan bunuh diri, melainkan dibunuh dan dipaksa menulis wasiat untuk melindungi rahasia politikus tersebut, sebuah rahasia yang lebih busuk dari yang ia duga. Tekanan semakin mencekik. Kirana merasakan setiap langkahnya diawasi. Sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya, berisi ancaman samar tentang orang-orang terdekatnya. Udara di markas polisi terasa lebih berat, seolah setiap sudut menyembunyikan mata-mata yang tak terlihat. Kirana diam-diam menyelidiki politikus itu. Ia menemukan catatan transaksi keuangan mencurigakan tersembunyi di balik bisnis legal. Sebagian dana itu mengalir ke rekening oknum polisi di departemennya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, terbayang wajah-wajah rekan kerja yang selama ini dipercayainya.
Ruang arsip yang berdebu menjadi tempat persembunyiannya. Ia mencari kasus-kasus lama yang melibatkan politikus tersebut, menemukan pola penutupan yang aneh, kesaksian yang kontradiktif. Sebuah laporan lama tentang kasus perdagangan manusia mencuat, menghubungkan nama politikus itu dengan cara yang mengerikan. Ancaman mulai konkret, ban mobil Kirana kempes, remnya diganggu. Pintu apartemennya ditemukan sedikit terbuka, tanpa tanda-tanda paksaan, hanya sebuah pesan sunyi bahwa privasinya telah ditembus. Rasa takut mulai merayapi, menggantikan sebagian idealismenya. Kapten Hadi memanggilnya. Tatapan Hadi kini lebih dingin, penuh peringatan. Ia menyarankan Kirana mengambil cuti. Suaranya mengandung ancaman terselubung. Penyelidikan terlalu jauh kadang membahayakan dirimu sendiri, Kirana, bisiknya. Seolah bukan lagi seorang atasan yang peduli. Kirana bingung, siapa yang bisa dipercaya? Ia teringat Bribtu Rio, rekan satu angkatan yang idealis. Ia mencoba berbagi informasi, namun tatapan Rio berubah kaku, menghindar. Rio menyarankan Kirana menghentikan semuanya. Suaranya serak menahan sesuatu, entah takut atau terpaksa. Malam itu, Kirana menyelinap ke rumah lama korban politikus. Di sana, ia menemukan sebuah kotak tersembunyi berisi foto-foto, bukan hanya korban pertama, tapi juga beberapa gadis muda yang hilang tak terlaporkan. Beberapa foto menunjukkan mereka bersama politikus itu dan seseorang yang dikenalnya, Bribtu Rio. Amarah membakar Kirana. Ia merasa dikhianati. Selama ini, Rio adalah bayangan mentor baginya. Sekarang, ia melihat wajah Rio di tengah lingkaran kejahatan yang memuakan. Kemeja Rio yang rapi, senyum sopannya, semua berubah menjadi topeng yang menjijikan. Pikiran Kirana kalut, perdagangan manusia, penyiksaan psikologis, pembunuhan yang disamarkan. Semuanya terhubung. Rio mungkin bukan dalang, tapi ia tahu. Ia menjadi bagian dari jerat kekuasaan itu, entah karena diancam atau memang korup. Kecurigaan merajalela dalam benaknya. Twist menghantamnya. Korban bunuh diri di awal adalah seorang ibu yang mencoba melaporkan sindikat perdagangan manusia. Putrinya diculik oleh sindikat itu. Kematiannya adalah pesan, bukan akhir dari kesengsaraan. Rio terlibat, bukan sebagai pelaku langsung, melainkan sebagai penyuplai informasi bagi sindikat tersebut di bawah tekanan yang berujung pada kematian ibu dan penculikan putrinya. Kirana bersembunyi di sebuah rumah tua terbengkalai, menyusun kembali semua potongan bukti. Rasa lelah luar biasa membebani tubuhnya, namun api keadilan dalam dirinya tak padam. Ia mengerti bahwa ia sendirian dalam pertempuran melawan jaringan yang begitu kuat dan merajalela. Ia menyusun laporan, setiap kata adalah beban emosional. Ada daftar nama-nama baru terhubung dengan politikus itu dan sindikat gelap yang melakukan perdagangan manusia. Nama Kapten Hadi muncul samar di beberapa laporan, tidak sebagai pelaku, melainkan sebagai penerima donasi yang terus-menerus. Sebuah surat kabar lokal dihubungi Kirana. Ia tidak bisa lagi percaya pada sistem. Editor koran itu, seorang veteran jurnalis investigasi, mendengarkan dengan skeptis, namun akhirnya tertarik pada bukti-bukti yang Kirana sajikan, terutama foto-foto gadis-gadis hilang. Berita itu meledak. Skandal korupsi dan perdagangan manusia yang melibatkan politikus dan oknum polisi menjadi tajuk utama. Publik gempar. Namun, nama Kirana tidak disebut. Ia memilih tetap di bayangan, tahu bahwa identitasnya akan membuatnya menjadi target. Kapten Hadi dipanggil ke markas besar. Wajahnya menunjukkan kemarahan dan kekalahan. Ia tahu siapa yang membocorkan informasi itu. Reputasinya hancur, namun ia selamat dari tuntutan pidana karena kurangnya bukti langsung. Sistem melindungi anggotanya dengan caranya sendiri.
Kirana diskors, alasan resmi, pembangkangan, dan tindakan di luar prosedur. Ia kehilangan lencananya untuk sementara, karirnya terancam. Sebuah pengorbanan besar untuk kebenaran yang pahit. Keluarganya mendesaknya untuk menyerah, takut akan keselamatan mereka. Politikus itu ditangkap, namun hanya atas tuduhan korupsi kecil, bukan perdagangan manusia. Sindikatnya terpecah, tapi akar-akarnya masih dalam. Kirana merasakan kemenangan yang kosong, sebagian keadilan tercapai, namun monster itu belum sepenuhnya mati, hanya tidur sementara. Kirana mengunjungi Bribtu Rio di sel isolasi. Mata Rio kosong, penuh penyesalan. Ia mengaku dipaksa, ia diancam. Kisah Rio adalah kisah tragis tentang bagaimana sistem yang korup dapat memangsa bahkan orang-orang baik, mengubah mereka menjadi pion kejahatan. Ia berjalan menyusuri jalan sepi kota di malam hari tanpa seragamnya. Beban di pundaknya terasa sangat berat. Kemenangan ini datang dengan harga yang tak terukur. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, bahkan mungkin sebagian dari idealismenya. Ia menang, tetapi ia juga kehilangan banyak. Kebenaran terungkap, tetapi Kirana membayar harga teramat mahal. Ia mendapatkan pengakuan sunyi dari beberapa orang yang terdampak, termasuk keluarga korban yang selamat. Namun, di mata publik dan institusi, ia tetaplah seorang pemberontak yang merusak. Ia berdiri sendiri, seorang penjaga keadilan yang terluka, memahami bahwa perjuangan melawan kegelapan adalah takdir sunyi yang tak berkesudahan.